Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi yatimu bidzikril awliya wal ulama wasyuhada wassalihin tatanazzalu alaihim rahmat wal barakat. Wassalamu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidil alamin wasahbihi ghurril muhajjirin sayyidina maulana wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil ajmain. Amma ba'd. Sebelum kita meneruskan ngaji Jurumiyah ini, maka baiknya kita bacakan dulu Al-Fatihah dulu untuk beliau Imam Hasan Haji dan beserta juga Al-Jurumiyah beserta dengan para syarah-syarahnya dan para ulama-ulama masyayikh kita al-hadiniyah salihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillah. Sekarang udah sampai ke kemarin terakhir bab fa'il dan juga bab naibul fa'il ya. Sekarang kita udah sampai ke bab mubtada dan wal khabari. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi ulumihi wa masyaikhihi fid dharaini amin. Bismillah, babul mubtada'i wal khabari. Ini membahas tentang apa itu mubtada, kata yang berada di awal pembahasan, wal khabar, dan juga kalimat yang menyempurnakan terhadap faedahnya mubtada, gitu ya, penyempurna dari mubtada. Qala al-musannif al-mubtada'u, mubtada huwa al-ismu al-marfu'u al-'ari anil awamili al-lafdhiyati, gitu ya. Jadi mubtada adalah isim satu. Yang kedua al-marfu'u yang dibaca rafa, gitu ya. Berarti lagi-lagi kalau nanti kita membahas dibaca rafa, maka kita lihat gitu ya, rafa'nya itu pakai apa gitu ya. Karena ini isim berarti kalau tidak pakai dhammah atau pakai alif ya pakai wawu gitu ya. Karena nun nggak bisa, itu maksudnya fi'il gitu. Kemudian al-'ari anil awamil al-lafdhiyah, yang disepikan dari amil-amil yang tampak atau lafadz yang bisa diucapkan gitu ya. Itu mubtada. Sedangkan wal khabaru, adapun khabar huwa al-ismu al-marfu'u al-musnadu ilaihi. Nah, khabar adalah isim yang dibaca rafa, al-musnadu yang disandarkan kepadanya isim tersebut, atau yang musnadu yang disandarkan kepadanya sebuah orang gitu ya, atau si pelaku gitu. Nahwu qaulika zaidun qaimun, contohnya adalah zaidun mubtada, qaimun adalah khabar. Nah, mubtada dan khabar harus sesuai. Maka kalau zaidun ini mufrad satu orang, qaimun juga harus satu gitu ya. Sedangkan kalau wazaidani dua zaid ya, kedua-duanya qaimani gitu ya. Kedua-duanya itu berdiri. Wazaituna kalau nanti zaidnya ada banyak ya qaimuna, seperti itu. Maka dari sini kita bisa katakan antara mubtada dan khabar itu harus selaras gitu ya. Jadi kalau nanti semisal bukan zaitun di situ tapi semisal Fatimah gitu ya. Berarti Fatimatu qaimatun gitu ya. Berarti kalau nanti mudzakar juga mudzakar, kalau nanti muannas juga muannas, kalau nanti mubtadanya satu berarti khabarnya juga satu. Khabarnya mubtada dua, khabarnya juga dua. Mubtadanya banyak, khabarnya juga harus banyak gitu ya. Secara maknanya seperti itu. Oke. Kemudian habis itu pembagian dari mubtada itu sendiri. Wal mubtada'u qismani, mubtada ada dua bagian. Yang pertama adalah dhohirun, yang pertama adalah mubtada isim dhohir. Berarti kalau dhohir berarti tampak.
wa mudmarun. Artinya isim dohir ini bukan tampak, maksudnya dohir ini dia tampak dan dia adalah kata benda yang asli gitu ya. Sedangkan wa mudmarun dan mudmar atau domir itu kalau nanti kita artikan adalah kata ganti gitu ya. Kalau dohir berarti misal saya namanya Muhammad gitu ya. Maka kalau saya katakan Muhammad jalasa gitu ya, oh berarti ini namanya adalah dohir. Tapi kalau domir berarti kata ganti dari Muhammad, karena saya yang ngomong berarti saya gantinya gitu ya. Saya duduk, ana ajlis, maka ana ini namanya adalah isim domir atau kata ganti. Berarti kata ganti itu ada saya atau kita atau kami gitu ya, atau kamu, kalian berdua, kalian semua, atau dia berdua, atau mereka gitu. Oke, fadzahiru ma taqaddama dzikruhu. Sedangkan mubtada yang dohir, maka taqaddama dzikruhu sudah disebutkan tuh barusan. Contohnya yang zaitun itu, ya kan? Zaidani atau zaituna, itu yang namanya yang isim dohir. Sedangkan wal mudmaru, adapun kalau nanti mubtada yang isim domir, maka ada berapa? Isna asyara, maka ada 12. Apa saja? Wahya ana, wa nahnu, wa anta, wa anti, wa antuma, wa antum, wa antunna, wa huwa, wa hiya, wa huma, wa hum, wa hunna. Contohnya nahwu qaulika ana qaimun, wa nahnu qaimuna, wa ma asbaha dzalik gitu ya. Jadi contohnya adalah saya berdiri, berarti ana qaimun, karena saya satu gitu ya. Qaimun berarti juga harus satu. Tapi kalau nahnu nggak boleh nahnu qaimun, karena kalau nanti kita itu ya bukan satu kan gitu ya. Tapi kalau kita itu banyak, makanya nahnu qaimuna gitu. Wa ma asbaha dzalik, dan yang serupa dengan itu. Terus kemudian wal khobaru kismani, khobar ada dua, ada yang khobar mufradun, ada yang wa ghairu mufradin gitu ya. Nah, mufrad yang di sini itu dimaksud apa? Wal mufradu nahu zaitun qaimun. Maka yang dinamakan dengan mufrad contohnya adalah zaitun qaimun. Wa ghairul mufradi itu ada arba'atu asya. Sedangkan kalau yang ghairul mufrad, khobar yang ghairul mufrad itu ada 4 perkara. Yang pertama adalah al jarru wal majruru, jar majrur, berarti jar majrur menjadi khobar. Yang kedua adalah dzarah. Yang ketiga wal fi'lu ma'a fa'ilihi, fi'il dan fa'ilnya. Kalau kita sebutkan fi'il dan fa'ilnya ini namanya adalah jumlah fi'liyah gitu ya. Wal mubtada'u, dan mubtada ma'a khobari, dengan khobarnya. Kalau kita kata ganti lainnya mubtada khobar ini maksudnya adalah jumlah ismiyah gitu. Nahwu qaulika, contohnya adalah kalau kamu mengucapkan zaitun fiddari, ini berarti fiddari ini menjadi khobar ya. Itu adalah jar majrur. Wa zaitun indaka, indaka ini adalah dhorof. Wa zaitun qoma akuhu, nah ini yang nantinya fi'il dan fa'ilnya atau jumlah fi'liyah. Wa zaitun jariyatuhu zahibatun, nah ini yang jumlah ismiyah. Oke, kita masuk ke dalam mubtada khobar. Bismillah. Al-mubtada ya. Apa itu mubtada? Jadi mubtada yang pertama adalah ismun. Yang kedua mubtada adalah marfu'un yang dibaca rofa. Yang ketiga mubtada adalah al-ari anil awamil al-lafdiyah. Ya.
Ya, ada tiga ini. Nah, mubtada yang nanti di sini, gitu ya, itu dia kaedahnya, kalau yang kemarin-kemarin kan mudah banget ya. Jadi mulai dari awal sampai sekarang itu semuanya pasti ismun marfuun, gitu ya. Kalau yang di fa'il ismun marfuun, sebelumnya disebutkan fi'ilnya, madhkurun qablahu fi'luhu. Kalau yang nantinya isim naibul fa'il, gitu ya, sama lagi ismun yang marfuun lagi, gitu ya. Cuma bedanya adalah lam yudkar ma'ahu fa'iluhu, fa'ilnya tidak disebutkan bersamaan dengan maf'ulnya. Nah, kalau di sini ismun marfuun lagi, gitu ya. Nah, ini isim yang nanti dirofakkan. Nah, bedanya ada yang biasanya poin ketiga. Kalau poin ketiga di sini adalah al-ari anil awamil al-lahdiyah. Berarti sebelumnya disepikan atau tidak boleh ada awalannya, gitu ya. Selain mubtada itu. Berarti sebelum mubtada harus kosong, gitu ya. Harus kosong dari amil-amil lafzi atau nggak boleh pakai amil lafzi. Nah, ketika nanti seperti itu, berarti ada nanti kalau di dalam pembahasan ini, maka nanti ada yang namanya amil, karena ini kan ada awamil lafzi ya. Berarti amil berarti ada dua. Ada yang berupa amil lafzi, ada yang berupa namanya amil maknawi. Ya, amil lafzi mudah. Lafzi itu kalau namanya lafaz itu diucapkan. Kalau diucapkan pasti tampak, gitu ya. Ada al-ari, oh ini saya ucapkan lafaz ini namanya, oh berarti ada tulisannya tampak. Nah, itu namanya amil yang lafzi atau yang tampak. Berbeda kalau maknawi, maknawi berarti tidak tampak. Bedanya di situ. Jadi kalau lafzi tampak, kalau maknawi berarti tidak tampak. Ari sepi, gitu ya. Nah, amil lafzi itu tampak macam-macam. Jadi amil itu sesuatu yang menyebabkan lafaz setelahnya itu menjadi entah itu rofa, entah itu nasab, entah itu jar, gitu, atau entah itu jazm. Contoh amil yang nantinya lafzi, ketika dia masuk pada, contohnya masuk pada fi'il mudhari', gitu ya. Ada lam masuk pada fi'il mudhari', ya awalnya dia yadribu, gara-gara ada lam menjadi lam yadrib. Nah, ini yang tampak kan. Nah, ini yang tampak. Ada lagi contohnya adalah ba huruf jar, gitu ya. Yang awalnya mubtada pun itu pakai dhammah, gitu ya. Ketika nanti saya pakai fil mubtada jadinya malah kasrah, gitu ya. Nah, yang menyebabkan di awalnya tadi dhammah sekarang kasrah itu adalah amil lafzi. Nah, ini namanya adalah amil lafzi. Contoh lagi kalau amil lafzi adalah ada fi'il, nanti ada fa'il. Awalnya ketika ada lafaz zaid itu tidak ada harokatnya. Tapi gara-gara ada contoh ta'allama menjadi zaidun. Nah, ini ya. Nah, ini yang nantinya membuat dia itu dibaca rofa atau dhamma itu siapa? Ya ini fi'il yang sebelumnya. Terus kemudian semisal ta'allama zaidun, awalnya kitabun, misal itu jadi rofa. Terus di sini dia tambahi kitaban. Siapa yang nanti menyebabkan dia itu dibaca nasab atau fathah? Yang menyebabkan dibaca nasab atau fathah adalah ta'allama. Ini ta'allama membuat ini menjadi rofa, jadi fa'il. Terus ini menjadi maf'ul nasab. Itu namanya adalah amil lafzi. Nah, amil maknawi itu dia tidak tampak. Dan amil maknawi itu hanya ada dua saja. Ada namanya amil maknawi ibtidah, dan juga yang kedua adalah amil maknawi tajarrud. Apa? Ibtidah
sama tajarrud, gitu ya. Kalau ibtidak berarti di awal. Kalau nanti tajarrud berarti sepi. Nah, amil ma'nawi ibtidak itu hanya masuk atau masuknya kepada mubtada karena letaknya di awal. Kalau amil maknawi tajarrud itu masuknya pada fi'il mudhari. Nah, kalau nanti tajarrud di sini apa? Sepi dari amil nasab dan jazm, gitu ya. Sepi dari amil nasab dan juga amil jazm. Kalau dia ada amil jazm atau amil nasabnya, maka yang awalnya yadribu malah menjadi yadrib, gitu ya. Makanya yang dimaksud di sini kita kan tahu nggak ada kok nanti kata atau kata yang nantinya berubah-ubah itu dia berubah dengan sendirinya, itu nggak ada. Pasti ada yang mempengaruhi dia dibaca dhammah atau mempengaruhi dia dibaca fathah atau mempengaruhi dia dibaca kasroh, pasti ada. Nah, dari kesemua yang ditemukan ternyata ada dua saja yang dia tiba-tiba dibacanya sudah seperti itu. Dia tiba-tiba dibaca rofa, gitu ya. Yang tiba-tiba dibaca rofa hanya ada dua saja. Yang pertama mubtada, kalau ada dia di awal mesti harokatnya, kalau enggak mesti rofaknya, entah itu dhammah atau alif atau wawu, gitu ya. Yang kedua itu adalah fi'il mudhari. Kalau kita misal hafal dari tasrifan, gitu ya, fa'ala yaf'ulu fa'lan, gitu ya, nasara yansuru, kemudian yadribu, yaftahu, itu semuanya kan ada dhammahnya di akhir. Dan itu awalannya nggak ada apa-apanya. Sebelum yadribu atau sebelum yansuru itu kan sebelum kalimat tersebut nggak ada kan. Kok dia tiba-tiba dibaca dhammah atau rofa? Itu kan aneh ya. Makanya di situ tadi akhirnya menemukan bahwasannya kalau yang lainnya kan harus didahului sama kalimat dulu baru dia dibaca rofa, harus didahului sama fi'il dulu baru dia dibaca rofa atau nasab, harus didahului huruf jar dulu baru dia dibaca jar. Hanya ada dua ini aja yang tiba-tiba ini dibaca rofa, ini juga dibaca rofa, mubtada sama fi'il mudhari. Nah, ulama mengalasi untuk mubtada dan juga fi'il mudhari dia ada amilnya juga, cuma amilnya maknawi, amilnya nggak tampak di situ, gitu ya. Amilnya apa? Nggak tampak, gitu. Nah, kemudian tadi mubtada isim marfu yang arianal awamil. Terus kemudian kalau khobar itu apa? Khobar adalah, kalau di situ khobar disebutkan adalah ismun yang apa tadi? Al-marfu'u al-musnadu ilaihi, gitu ya. Satu khobar adalah isim. Yang kedua khobar adalah marfu'un. Yang ketiga adalah al-musnadu ilaihi, yang disandarkan kepadanya sebuah orang atau disandarkan kepadanya yang melakukannya, itu namanya adalah khobar, gitu ya. Nah, artinya apa? Kalau nanti ada lafadz semisal di sini adalah Muhammadun Rasulullah, maka Muhammadun menjadi mubtada, Rasulullah menjadi khobar, gitu ya. Muhammad Rasulullah, maka khobar itu adalah isim satu. Terus kemudian Rasulullah jadi plus isim ya.
Kemudian dia dibaca rofa. Nah ini rofanya. Ini kan domah. Yang ketiga musnad ilaih. Dia itu dijadikan sandaran oleh mubtada ini, gitu ya. Jadi yang namanya Rasulullah, gitu ya, atau dia adalah utusan Allah. Nah, utusan Allah ini sandarannya siapa atau digantungkan kepada siapa, gitu ya, atau hubungannya sama siapa? Oh, adalah Muhammad. Sama seperti contohnya adalah Muhammad koma. Koma itu berdiri, pekerjaan. Maka musnad ilaih maksudnya adalah yang mana Muhammad ini itu disandarkan kepadanya, gitu ya. Jadi pekerjaan ini nanti yang menyandar siapa atau yang disandarkan siapa, yang disandarkan kepada pekerjaan koma ini, yang disandarkan adalah Muhammad, ya. Terus kemudian pembagian dari mubtada sendiri, maka mubtada terbagi menjadi dua, aqsamuhu. Ada mubtada isim dhohir dan juga ada mubtada isim dhamir. Ya. Yang mubtada isim dhohir sudah ada contohnya, gitu ya. Contoh yang nanti mubtada isim dhohir ya ini tadi Muhammad Rasulullah. Terus kemudian Ahmad Zahibun atau Ahmad Zahaba, atau bukan nama orang tapi nama Al-Qalamu misal. Al-Qalamu kafirun, ya. Al-Qalamu kafirun dan lain sebagainya. Jadi nggak harus nama orang, nama benda atau nama tempat pun juga nggak masalah, gitu ya. Al-Makkatu, Al-Makkatu fi qalbi. Ini juga isim dhohir. Intinya kalau nanti isim dhohir itu dia bisa kata benda, kata sifat, dan lain-lain, gitu ya. Sedangkan kalau nanti isim dhamir itu dia adalah kata ganti. Ya. Apa isim dhamir ada di sini? Ada ana, kemudian ada nahnu, ada anta, bisa anti, gitu ya, bisa antuma, ada antum. Kemudian di sini ada huwa, ada hiya, ada huma, ada hum, ada hunna. Yang ini adalah mutakallim, yang ini adalah mukhatab, yang ini adalah ghaib. Ya. Ana, nahnu. Nah, ana sama nahnu ini mutakalim. Mutakalim itu orang yang ngomong. Kalau nahnu itu enggak cuma mutakalim tapi mutakalim ma'al ghair, gitu ya. Mutakalim ma'al ghairihi. Jadi namanya mutakalim ma'al ghairihi, saya yang ngomong. Terus saya ngajak kalian, gitu ya. Terus saya ngomong ke orang lain, kami. Nah, itu namanya mutakalim ma'al ghair. Jadi yang ngomong terus dengan yang lainnya juga, membawa atau bareng dengan yang lainnya, itu namanya mutakalim ma'al ghair. Biasanya nahnu, kita atau kami. Berarti kan kita atau kami yang ngomong satu orang misal ya, tapi membawa teman-teman yang lain, gitu ya maksudnya. Jadi kalau ana saja, saya saja, ya udah saya, bukan kok nanti membawa teman-teman yang lain pula, gitu ya. Nah, kadang nahnu itu tidak dipakai pada mutakalim ghair kalau dalam Al-Qur'an, tapi dipakai juga untuk makna
mu'adzim nafsah atau mu'adzom nafsu gitu ya, memuliakan diri sendiri. Kadang kan kita sering kan kalau semisal dalam ceramah-ceramah gitu ya atau apa, terus MC-nya atau si yang nantinya mau itu bilang dalam hal ini gitu ya, misal kita sebagai penyedia acara gitu ya, kita sebagai pengatur acara, kami memohon maaf. Padahal yang ngomong cuma satu orang kan di depan ya, tapi itu maksudnya bisa memang ngajak yang lain, atau memang maksudnya adalah mu'adzam nafsah, memuliakan dirinya gitu ya. Dan dalam Al-Quran banyak sekali ketika nanti pakai nahnu atau faedahnya adalah kita, tapi yang dimaksudkan adalah Allah sendiri gitu ya. Nah, yang kalam atau Quran itu yang mengucapkan siapa? Yang nantinya yang di situ yang ditunjukkan itu adalah Allah. Berarti ketika dalam Al-Quran semisal ada nahnu narzuquhum wa iyyahum, kita yang memberikan rizki, itu kadang maksudnya bukan kita, tapi adalah saya, adalah Allah yang nanti memberikan rizki. Tapi itu untuk mu'adzam nafsah, memuliakan diri sendiri. Jadi kami memohon maaf yang sebesar-besarnya, padahal dia sendiri gitu ya sebagai MC. Kan sering kan kayak gitu kita. Maksudnya gitu. Terus kemudian ada lagi anti, anta, antuma, antum, itu mukhatab yang diajak bicara ya. Berarti nanti kalau misal kita bilang ana zahaba, ana azhabu gitu ya. Terus nahnu gitu ya. Nahnu jalisuna, misal kayak gitu. Pokoknya antara mubtada sama khobar harus selaras tadi. Kalau satu orang, mubtadanya berarti khobarnya juga harus satu orang. Kalau mubtadanya 2 juga harus 2. Mubtadanya 10 juga harus 10 sama. Terus huwa, hiya, huma, hum sama hunna. Itu untuk yang ghaib atau dia bisa, atau mereka berdua, atau mereka semua. Nah, itu semuanya masuk di situ. Nah, kemudian itu adalah pembagian dari mubtada. Sedangkan pembagian dari khobar itu ada namanya khobar mufrad, ada namanya khobar ghairu mufrad. Mufrad di sini bukan kok maknanya satu ya. Mufrad di sini bukan maknanya satu. Karena ya memang ada mufrad yang maknanya satu gitu. Tapi ada yang mufrad kalau nanti dalam masalah khobar itu beda lagi. Karena mufrad yang di sini itu makna dari mufradnya adalah aksu ghairu mufrad gitu ya. Kebalikan dari ghairu mufrad. Nah, kalau nanti kebalikan dari ghairu mufrad berarti yang ghairu mufrad berarti kita harus tahu dulu ghairu mufrad itu apa. Ghairu mufrad adalah pembagiannya bisa 2. Ada yang namanya jumlah, ada yang namanya syibhul jumlah. Dalam jumlah itu ada 2. Ada namanya jumlah ismiyah, ada namanya jumlah fi'liyah. Oke ya. Syibhul jumlah juga nggak mau kalah, dia punya 2. Ada namanya jar majrur, ada namanya dzaraf. Nah, berarti mufrad itu berarti selain ghairu mufrad ya. Berarti mufrad itu yang tidak jumlah maupun yang tidak sibah jumlah. Berarti yang namanya mufrad itu selain jumlah dan juga selain sibhul jumlah. Ibaratnya khobar mufrad adalah khobar yang selain jumlah ismiyah, selain jumlah fi'liyah,
selain sibah jumlah jar majrur dan juga selain sibah jumlah dhorof. Itu namanya khobar mufrad. Maka mufrad di sini maknanya lagi-lagi bukan satu, tapi ya itu tadi kebalikannya dari sibah jumlah. Nah, berarti contoh dari mufrad adalah contoh yang ada pada ini. Jadi bisa zaitun qaimun. Kemudian ada zaidani qaimani. Ini kan zaidani bukan mufrad dong, tapi isim tasniyah gitu ya. Nanti az-zaiduna qaimuna juga bisa masuk di sini gitu ya. Dan ini mufrad yang dimaksud ya tadi bukan maknanya satu, tapi kebalikan dari ghairu mufrad. Nah, kalau yang ghairu mufrad sendiri itu nanti ada jumlah sama syibhul jumlah. Jumlah itu terdiri dari jumlah ismiyah sama fi'liyah. Cara untuk nanti membuat khobar jumlah ismiyah itu mudah sekali. Nah, contohnya adalah talibun atau libu gitu ya. Mahirun. Nah, ini kan namanya adalah at-talibu mubtada, mahirun adalah khobar. Nah, sedangkan kita tadi inginnya khobar itu ada jumlah ismiyah. Berarti jumlah ismiyah ini kita jadikan semuanya menjadi khobar, gitu ya. Contohnya adalah di sini udah at-talibu mahirun. Berarti ini kan satu jumlah, namanya terdiri dari mubtada khobar. Berarti namanya adalah jumlah ismiyah. Terus kita kasih di sini adalah al-azharu, gitu ya. Ini jadi mubtada yang pertama. Al-azharu, terus kita buang ininya. Talibuhu mahirun. Nah, gitu. Al-azharu talibuhu mahirun. Berarti ini menjadi mubtada. Mana khobarnya mubtada al-azharu ini? Khobarnya adalah jumlah dari talibuhu mahirun. Gitu ya. Jumlah dari talibuhu mahirun. Nanti di dalam dikasih makna lagi. Talibuhu menjadi mubtada, mahirun menjadi khobar. Khobar. Jadi mahirun ini khobarnya talibuhu, gitu ya. Khobarnya al-azhar mana? Khobarnya al-azhar adalah gabungan dari talibuhu mahirun. Nah, ini orang selain itu menyebutkan ini namanya mubtada al-awal, mubtada pertama, gitu ya. Terus ini adalah mubtada kedua. Nah, mahirun adalah mubtada kedua juga. Nah, mahirun adalah khobar yang kedua, bukan mubtada ya. Khobar yang kedua. Jadi ini adalah mubtada pertama, ini adalah mubtada kedua, ini adalah khobar kedua. Oke. Jadi ini mem 1 gitu aja ya. Mem 1. Ini adalah mem 2. Ini adalah khobar 2. Mana khobar pertamanya? Ya, khobar pertamanya ini. Khobar pertamanya adalah susunan gabungan dari talibuhu mahirun. Kalau kita terjemahkan, semisal kamu mau mengatakan bahwasanya itu loh, Muhammad itu yang ayahnya itu sering membaca, semisal, gitu ya. Maka Muhammadun huwa abuhu yaqra'u, gitu ya. Muhammadun abuhu yaqra'u, gitu. Muhammadun abuhu yaqra'u. Awalnya hanya Abu Muhammad yaqra'u, gitu ya. Ayahnya Muhammad itu
membaca, atau ayah membaca. Terus kemudian awalnya ditambahi Muhammad menjadi Muhammad abuhu yaqra'u. Muhammad adalah yang ayahnya membaca. Di sini Al-Azhar adalah yang para murid-muridnya itu pandai. Contoh semisal kita katakan apa lagi ya, sahatuhu barokah, misal sahatun, misal awalnya kayak gini, as-sahatu barokatun, gitu ya. Sahah atau ruang tamu itu bernilai berkah. Kemudian kita mau masukkan majelis burdah, gitu ya. Segini di sini ditambahi majlisul burdah terus kita hapus, gitu ya, karena ini perlu nanti saha tuhu ditambahi hak saja cukup. Al majlisul burdati sahatuhu barokah, itu ya bahasanya. Jadi di sini adalah mubtada, kemudian di sini adalah khobarnya. Di dalamnya sahatuhu menjadi mubtada, barokah menjadi khobarnya sahatuhu. Nah, gitu. Itu namanya khobar jumlah ismi ya, khobar jumlah isminya. Kalau cara mau menciptakannya seperti tadi. Ahmad itu loh yang ayahnya sangat penyabar, gitu ya. Ahmad abuhu apa? Sobirun. Nah, itu cukup. Ahmad abuhu sobirun. Tinggal ada domir-domirnya aja, gitu ya. Mudahnya seperti itu. Terus ini yang pertama adalah jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah, wah ini kalau jumlah fi'liyah banyak sekali, gitu ya. Tinggal awalnya isim, terus setelahnya fi'il aja kasih. Nanti pasti jadi jumlah khobar jumlah fi'liyah. Contoh kita kasih yang di sini adalah Muhammad koma, gitu ya. Udah cukup. Muhammad koma ini udah cukup. Muhammad menjadi mubtada, komanya menjadi khobar. Loh, koma kan cuma fi'il. Ada fa'ilnya, tapi fa'ilnya mustatir. Fa'ilnya domir mustatir. Jadi koma berdiri siapa? Muhammad. Jadi koma adalah fi'il, wa fa'iluhu domir mustatir. Takdirnya apa? Huwa. Jadi kalau ada ini terus kemudian tambah ini, lah ini udah fi'il setelahnya, setelah ini mesti menjadi khobar. Khobarnya adalah khobar jumlah. Bedakan kalau yang kemarin, kalau Muhammad koma adalah mubtada khobar, tapi kalau dibalik koma Muhammadun maka menjadi fi'il dan ini fa'il, gitu ya. Makanya kalau nanti Muhammad ketika ini menjadi fa'il, terus Muhammad nggak boleh dikedepankan kalau masih mau menjadikan dia fa'il, gitu ya. Tapi kalau Muhammadnya mau dikedepankan dan dikehendakinya adalah mubtada, ya nggak masalah. Bedanya di situ. Oke, selanjutnya adalah sibul jumlah. Contohnya sibul jumlah adalah Fatimatu fil masjidi. Fatimah menjadi mubtada'nya, fil masjidi menjadi khabarnya. Fatimah ada di dalam masjid. Kalau dhorob banyak sekali. Pakai yang apa? Misal ada Al-Farisi, gitu ya.
eh ama maka Al-Farisi ada di depan kamu, ya. Berarti ini mubtada'nya, ama maka adalah khobarnya. Atau dzaraf ada lagi, misal ini apa? Al-misbahu alaina, gitu ya. Lampu itu ada di atas kita. Oke, pokoknya yang nanti, oh maaf, alaina bukan dzaraf ya. Ada tahta, waro'ah, waro'ah, misal al-misbahu tahtana. Nah ini tahta ini dia menjadi dzaraf. Oke ya. Nah, ini pembahasan terkait mubtada, kemudian pembagiannya ada dhohir, ada dhamir, khobar, dan juga pembagiannya ada mufrad, ada ghairu mufrad, gitu ya. Nah, mufrad, perhatikan mufrad yang ada di khobar itu nanti akan berbeda dengan mufrad yang ada di bab-bab yang lain. Contoh kalau nanti mufrad yang ada kemarin di bab kalam yang dinamakan dengan mufrad itu ketika diucapkan sekali, gitu ya, tidak gabung. Nah itu namanya mufrad. Jadi kalau nanti Abdullahi berarti tersusun dari Abdun sama Allah kata-katanya, itu namanya murakkab. Jadi di situ ada mufrad, ada murakkab. Terus kita beralih ke bab i'rab. Di bab i'rab ada namanya isim mufrad. Nah itu kebalikan dari isim tasniyah, terus kemudian jamak. Oh berarti mufrad yang di bab i'rab itu maknanya adalah satu, karena kebalikannya ada 2, 3, gitu ya. Sedangkan mufrad yang ada di khobar itu mufrad yang kebalikannya adalah jumlah dan syibhul jumlah, gitu ya. Berarti mufrad yang di situ adalah pokoknya kalau nanti ada khobar itu bukan berupa jumlah dan juga bukan berupa syibhul jumlah, itu namanya khobar mufrad. Walaupun maknanya ada 2 atau ada 3, gitu ya. Contohnya kayak misal di sini tadi, di sini kan ada zaidani kok imani, ada 2 zaid. Ini kan walaupun maknanya ada 2 itu harusnya bukan mufrad dong, bukan. Karena mufrad yang dimaksud di sini adalah yang selain jumlah dan selain syibhul jumlah. Maknanya di sini. Jadi misal di sini ada al muslimuna qamu, gitu ya. Al muslimuna qaimuna. Maka al muslimuna dan beberapa orang muslim, gitu ya, atau banyak orang muslim semuanya itu berdiri. Loh, kalau banyak berarti harusnya maknanya bukan satu dong. Oh salah, mufrad yang dimaksud di sini bukan bermakna satu, tapi adalah yang tidak berupa jumlah dan syibhul jumlah. Nah kemudian setelah kita membahas terkait mubtada dan khobar, nih ada kan mubtada dibaca rafa tadi ya, khobar juga dibaca rafa. Nah ada yang mencoba untuk merusak hubungan antara mubtada dan khobar. Ini yang rusak nih namanya, gitu ya. Nah ini dinamakan dengan babul awamil ad-dakhilati alal mubtada'i wal khobari. Bab yang nantinya menjelaskan amil-amil yang nanti masuk pada mubtada dan khobar. Ingat ya, tadi kan mubtada adalah lafadz yang nantinya disepikan dari amil lafzi. Berarti kalau nanti di sini ada amil yang masuk dan dia tampak, oh berarti sudah bukan mubtada. Karena syaratnya mubtada harus sebelumnya nggak boleh ada apa-apanya.
Kalau sebelumnya ada apa-apanya, oh berarti ini bukan mubtada, gitu ya. Nah, ini ada amil yang nanti mau merusak hukumnya mubtada dan khobar. Namanya adalah nawasihul mubtada'i wal khobari. Nasih itu kan yang menghapus, gitu ya, yang menghapus hukumnya mubtada dan khobar. Karena nasih ada mansuh. Nasih itu berarti yang menghapus, gitu ya, yang menasah, gitu. Nawasihul mubtada'i wal khobari. Qala wahia salah satu asya'a. Qala al-musannif, beliau mengatakan ada 3 macam perkara. Kana wa akhwatuha. Yang pertama adalah kana wa akhwatuha. Yang kedua ada wa inna wa akhwatuha. Ada inna wa akhwatuha. Dan yang ketiga ada donantu wa akhwatuha. Jadi yang pertama ada kana, yang kedua ada inna, dan yang ketiga ada donna. Oke. Kita bahas yang pertama. Kana wa akhwatuha. Fa amma kana wa akhwatuha fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabari wa hiya kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa wa mazala wa manfaka wa ma fati'a wa ma bari'a. Oke, kita langsung ke maknanya ya. Fa amma kana wa akhwatuha. Satu yang pertama, maka kana dan juga saudara-saudaranya atau teman-temannya. Maka fa innaha tarfaul isma, maka dia akan merofakkan isim. Jadi sudah statusnya sudah bukan mubtada lagi, gitu ya, tapi namanya adalah isimnya kana. Wa tansibul khabari, dan menasabkan khabar. Oh, berarti kana juga punya khabar. Tapi khabar ini bukan khabarnya mubtada, tapi khabarnya kana. Wahia apa saja, dan juga kana dan teman-temannya. Satu yang pertama adalah kana, karena artinya ada, gitu ya. Terus yang kedua adalah wa amsa. Amsa itu artinya dan di waktu sore-sore. Wa asbaha, dan di waktu pagi-pagi atau bisa bermakna dan menjadi. Wa adha, dan di waktu duha. Wa dhalla, dan di waktu siang, gitu ya. Wa bata, dan di waktu malam atau nginap. Wa soro, dan juga maknanya menjadi. Wa laisa, maknanya tidak. Wa mazala, maknanya masih, ya, mazala. Mangfaka, maknanya sama, masih. Wa mafati'a wa mabariha wa madama. Madama itu maknanya juga selalu, gitu ya. Tidak apa ya, tidak hancur-hancur atau tidak lengser-lengser, tidak terjatuh-jatuh. Wa madama ya selalu atau masih, terus menerus. Wa ma tasarrafa minha, dan juga tasrifan atau sesuatu yang nanti tasrifan dari kana dan teman-temannya, kalau memang bisa. Jadi kalau memang nggak bisa ya udah. Contohnya apa? Nahwu kana, nggak cuma kana, tapi juga fi'il mudhari'nya wa yakunu dan yakunu, wa kun dan juga kun. Kemudian wa asbaha wa yusbihu wa asbi, gitu ya. Jadi kana wa yakunu wa kun wa kaunun itu juga masuk juga, gitu ya. Kun wa asbaha wa yusbih wa asbi. Taqulu kana zaidun qaiman wa laisa amrun syakhisan wa ma asbaha dzalik, gitu ya. Kemudian wa amma inna wa akhwatuha, adapun inna dan saudara-saudaranya, fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Nah, ini kebalikan dari kana. Kalau yang tadi itu isimnya dibaca rafa, khabarnya dibaca nasab, sedangkan inna kebalikannya, isimnya dibaca nasab, khabarnya dibaca rafa, gitu ya. Wa hiya inna wa anna walakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla. Jadi yang dia adalah inna, kemudian maknanya adalah anna. Inna itu sesungguhnya, anna juga sama sesungguhnya, walakinna tetapinya, terus wa ka'anna seakan-akan, walaita dan semoga, la'alla juga semoga-moga. Taqulu, kamu mengucapkan contohnya adalah inna zaidan qaimun, sungguh Zaid itu
berdiri. Walaita amron syahison, dan mungkin atau semoga, nah gitu ya. Dan semoga amr, andaikan saja amr adalah seseorang gitu ya. Wama asbahadalik, dan yang serupa dengannya. Wa makna inna wa anna atau gitu. Maknanya inna dan anna itu taukid tadi. Jadi taukid itu berarti menguatkan, sungguh gitu. Jadi ketika kamu ini mau ngomong kepada orang gitu ya, ketika kamu mau mempercayakan orang tersebut, kamu akan bilang sungguh. Apa ya, kalau di sini semisal serius gitu ya rasanya. Nah, itu namanya adalah makna dari taukid gitu ya. Jadi maknanya inna zaidan kok iman gitu, maknanya adalah sungguh kok, serius Zaid itu berdiri kok gitu ya, serius bener kok, tadi ada orang yang belajar kok. Nah, itu namanya adalah taukid. Walakinna itu untuk lil istidrok. Istidrok itu maknanya adalah apa ya, apa bahasanya, tetapinya gitu ya. Tetapi itu berarti menghilangkan prasangka atau praduga yang diduga dari awal gitu ya. Contohnya adalah hari ini gitu ya. Hari ini kegiatan saya sangat padat sekali gitu ya. Hari ini kegiatan saya sangat padat sekali, tetapi saya tetap semangat, itu maksudnya. Nah, biasanya kalau nanti kegiatan padat itu kan capek gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, maka praduga atau dugaan yang nantinya capek tersebut itu ditiadakan oleh lakinna. Nah, gitu ya. Jadi lakinnya itu adalah menghilangkan kesan gitu ya, dimana di situ biasanya seperti itu. Nah, ini dia sebaliknya, itu namanya pakai lakinna gitu ya. Lakinnahu kada gitu ya. Tetapinya dia tidak seperti itu. Wa ka'anna litasbih, ka'anna itu seakan-akan atau untuk menyerupakan. Walaita litamanni wala Allah litaraji wat tawakkui. Laita itu adalah untuk tamanni. Tamanni itu adalah untuk apa? Untuk pengandaian yang hal tersebut itu sesuatu yang mustahil atau sulit untuk dicapai, itu namanya laita gitu ya. Laitaha apa? Soro apa ya, misal laitaha soro ukhti gitu ya. Andaikan aja dia jadi saudara perempuan saya gitu. Itu kan dia udah nggak bisa ya, karena udah beda gen, udah beda ini ya. Nah, ini misal. Atau laital jabala zahaban. Laital jabala soro zahaban. Andaikan aja gunung itu jadi emas. Itu kan sesuatu yang mustahil atau bisa dikatakan sulit atau untuk terjadi. Gitu. Namanya laita untuk tamani pengharapan, tapi pengharapan yang mustahil atau sulit. Tapi la'alla adalah untuk taraji, berarti pengharapan tapi yang mungkin terjadi, masih bisa dijangkau. Buat tawakkul dan juga yang nantinya bisa. Kemudian yang ketiga adalah ada dzanna wa akhwatuha. Qala wa amma dzanantu wa akhwatuha fa innaha tansibul mubtada wal khabar. Maka kalau nantinya tadi satunya yang kana merofakkan isim menasabkan khobar, kalau inna merofakkan khobar menasabkan isim gitu ya, maka kalau dzannah dua-duanya itu langsung dinasabkan gitu ya. Entah itu mubtada maupun khobar, semuanya dinasabkan. Tetapi tidak menjadi isim dan khobarnya, tapi dua-duanya ala annahuma maf'ulani laha. Jadi kalau dzannah tidak ada isim atau khobarnya lagi, tapi masuknya semuanya jadi maf'ul gitu ya. Berarti ini maf'ul dzannah yang pertama, ini maf'ul dzannah yang kedua gitu. Wahya ada dzanantu, ada hasibtu, ada khiltu, ada za'amtu, ada ra'aitu,
ada alimtu, ada wajadtu, ada ittakhadtu, ada ja'altu, ada sami'tu. Contohnya adalah dzanantu Zaidan qa'iman. Saya mengira bahwasanya Zaid itu berdiri. Saya kira Zaid itu berdiri. Nah, gitu ya. Terus ra'aitu Amron syakhisan. Ra'aitu itu juga saya yakin gitu ya bahwasanya Amr ini dia orang kok gitu. Amr ini orang, bukan makhluk jadi-jadian. Nah, gitu. Itu maknanya dari ra'aitu. Jadi dzanantu maknanya saya mengira. Hasibtu maknanya juga saya mengira. Karena hasibah itu ada maknanya mengira, ada maknanya menghitung. Ya amu, al-hasib bikam gitu. Al-hasib itu adanya adalah hitungannya ada berapa gitu ya. Jadi totalnya berapa amu gitu ya. Nah, kalau di sini bukan maknanya adalah menghitung, tapi hasib itu maknanya adalah mengira. Khiltu juga maknanya mengira. Za'am itu maknanya juga mengira. Nah, mulai dari waro'a itu maknanya saya meyakini gitu ya. Saya yakin gitu ya. Makanya dalam masalah nanti ulama bisa maknanya yakin atau bisa maknanya mengira, boleh. Misal waro'yul malikiyah atau ro'yu syafi'iyah. Nah, ro'yu itu bukan kok maknanya adalah melihat gitu ya, pandangan, tapi maknanya adalah pendapat atau keyakinan gitu ya, atau perkiraan. Jadi ro'a asy-syafi'iyah berarti para ulama Syafi'i itu berpendapat atau itu meyakini bahwasanya seperti ini dan lain sebagainya. Ro'yuka. Terus wa'alim itu maknanya bukan maknanya mengetahui gitu ya, tapi maknanya adalah yakin. Kemudian wajadtu maknanya adalah juga yakin. Wa takhadtu maknanya juga sama. Wa ja'altu wa sami'tu juga sama. Oke. Kita tadi masuk kepada amil yang masuk pada mubtada dan khabar. Namanya adalah al-awamil an-nawasib. Ya. Amil yang merusak halal mubtada'i wal khabari. Ada berapa amil yang masuk pada mubtada dan khabar? Maka dia ada satu, yang pertama adalah kana wa akhawatiha. Ya. Maka contoh kana wa akhawatiha di sini ada kana. Awalnya semisal di sini adalah tadi Muhammadun Rasulullah, maka menjadi kana Muhammadun Rasulullahi. Jadi yang pertama adalah ini, yang kedua adalah ini. Nah, yang pertama, yang awalnya mubtada terus kemudian Rasulullah adalah khabar, maka Muhammad menjadi ismu kana, ya. Rasulullah menjadi khabaru kana. Kemudian ada lagi tadi adalah asbaha zaitun, contohnya. Asbaha zaitun sajidan, gitu ya. Nah, maka dalam masalah asbaha zaitun sajidan, asbaha menjadi zaitun menjadi isimnya asbaha, sedangkan sajidan itu menjadi khabarnya asbaha. Oke, jadinya.
Contohnya kalau di sini ada banyak sekali. Contoh yang amsa. Amsa al-jawu baridan. Al-jawu baridan. Al-jawu berarti apa? Cuaca. Cuaca yang masuk pada sore hari menjadi dingin gitu ya. Kemudian ada asbaha al-jawu mufahiran. Kemudian ada adha. Adha at-talibu nasyiton. Pada waktu duha tersebut anak tadi itu sangat masuk waktu duha, anak tersebut begitu rajinnya gitu ya. Kemudian ada bata juga seperti itu. Contohnya bata Muhammadun masruron. Ada soro. Soro menjadi soro Muhammadun aliman. Laisa Laisa Muhammadun ghadiban. Kemudian ada mazala, mafati'a, mangfaka dan lain sebagainya juga masuk di sini. Masih saja Ibrahim itu orang yang pintar gitu ya. Terus mabariha juga sama, madama juga sama. Madama Ahmad jalisan. Ini maka dia isimnya itu menjadi rofa, sedangkan khobarnya menjadi nasab gitu ya. Maka jadi khobarnya kana, isimnya kana, isimnya asbah, khobarnya asbaha, isimnya amsa, khobarnya amsa, dan lain sebagainya seperti itu. Selain ini tadi, maka juga bisa selain kana juga bisa yakunu. Contohnya misal yakunu amrun jalisan gitu ya, maka juga boleh gitu ya. Atau kun fahiman, kun maka ini menjadi apa namanya kana atau ya amil nawasih gitu ya. Terus yang pertama isimnya adalah isim domir, fahiman menjadi khobarnya kun gitu.
Berarti isimnya dhamir, khobarnya fahi. Ini adalah khobar. Ya. Kemudian setelah itu nanti kalau selain kana pun juga ada, misal asbaha yusbihu gitu ya, yusbih, atau amsa. Kalau amsa nggak ada di sini. Alha juga nggak ada. Bata yabitu ada. Jadi nggak semuanya ada, tapi hanya beberapa aja. Terus soro aja, soro. Laisa juga cuma laisa. Laisa yalisu nggak ada ya, laisa yalisu. Lis gitu, enggak. Mazala, zala bisa ada, zala ya zalu ya. Jadi semisal madama, terus ada lagi semisal contohnya lagi ma dumtum, ma tum fi khairin gitu ya. Madumtum fi khairin atau madumtum hayyan boleh juga. Ini semuanya menjadi khobar, ini juga jadi khobar. Jadi madama ini adalah amilnya, kemudian dumtunya adalah ismuhu, ismuha, gitu ya. Jadi nggak harus pakai madama terus bisa dumtum, karena juga nggak harus pakai karena terus, misal bisa kuntu bisa ya gitu ya, kuntu jalisan boleh juga, berarti taknya itu, dan dia juga bisa berupa domir juga isimnya gitu ya. Oke, yang pertama adalah kana, yang kedua itu adalah hapus ya. Yang kedua adalah inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha lebih sedikit ya. Inna wa akhwatuha itu ada, dia berarti tan sibul isma watar fa'ul khobar gitu ya. Nah, contohnya adalah inna Muhammadan Rasulullah. Berarti Muhammadan adalah ismu inna, Rasulun adalah khabaru inna. Ismu inna dibaca nasab, sedangkan khabarnya dibaca rafa ya. Selain inna ada anna, manapun juga seperti itu. Selain anna ada lakinna. Contohnya adalah Muhammadun mahirun ya. Lakinna Muhammadan, nah, gitu ya. Muhammad memang pintar, lakinna Muhammadan fatiron, atau kebalikan ya gitu. Jadinya kalau pintar itu biasanya fakir apa goni? Enggak lah, kalau orang pintar itu biasanya goni ya. Goni itu
merasa cukup. Gitu ya. Orang yang pintar itu biasanya merasa cukup. Nah ini kok merasa kurang terus, fakir ini gimana? Nah gitu. Maksudnya gitu ya. Jadi lakinna dia itu berarti ini adalah isimnya, sehingga dibaca nasab ismu lakinna. Sedangkan fakirun, nah ya Allah, maaf, fakirun adalah khobarnya, khobar lakinna, gitu ya. Selain lakinna ada tadi ka'anna zaidan, ka'anna muhammadan, ka'anna muhammadan badrun. Muhammad ini seakan-akan dia seperti bulan purnama, nah gitu ya. Terus kemudian selain ka'anna ada laita. Biasanya kalau di dalam contoh-contoh, laitas syababa ya'udu, ya, laitas syababa ya'udu. Jadi kalau kita lihat dari laitas syababa ya'udu, berarti mana isimnya? Isimnya adalah syababa, berarti isimnya dibaca nasab. Khobarnya adalah jumlah. Ingat tadi khobar itu bisa jumlah. Khobar itu ada dua tadi, ada mufrad, ada ghairu mufrad. Mufrad itu berarti yang selain jumlah dan sibul jumlah. Berarti yang ghairu mufrad berarti ada jumlah, ada sibul jumlah. Jumlah ada dua, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Sibul jumlah ada dua juga, ada jar majrur dan juga ada berarti di sini adalah khobarnya berupa fi'il dan fa'ilnya. Fa'ilnya tapi dikirakan, gitu ya. Takdiruhu huwa, yang kembali kepada syabab gitu. Andaikan aja masa mudaku kembali. Ya, tapi kalian masih muda kok ya. Ini nanti maksudnya pas waktu udah tua gitu. Andaikan aja dulu saya seperti ini. Yang namanya andaikan gitu kan nggak bisa terulang lagi. Maka pergunakan waktu kalian sebaik mungkin untuk mengaji, untuk terus belajar gitu ya. Ini adalah waktu-waktu produktif kalian. Sebelum nantinya kalian udah tidur, bangun tidur, udah bangun LC aja. Nggak tahu tapi dapat apa. Inilah salah satunya masuk pengajian atau kajian-kajian seperti ini yang nanti bermanfaat insya Allah. Kemudian adalah Allah mudah sekali ya. La Allah rahmatallahi, nah gitu ya, alaina contohnya. Semoga saja rahmatnya Allah meluber kepada kita. Nah, itu kan adalah sesuatu yang mudah ya gitu ya, adalah sesuatu yang bisa gitu. Terus kemudian yang ketiga ada dhanna wa akhwatuha. Ada dhanna wa akhwatuha, nanti menjadi dhonantu ya. Dhanna kalau nanti dijabarkan karena nunnya ada dua jadi dhonana, jadi dhonantu ya. Contoh di sini adalah dhonantu yang awalnya Muhammadun Rasulullah, atau saya mengira bahwasanya Nabi itu ya Rasul, tapi mengiranya nanti memang bisa benar-benar terjadi gitu, misal atau dhonantu Misra laisa mushkilah. Dhonantu Misra apa ya bahasanya? Sahlah gitu ya. Dhonantu Misra sahlatan gitu ya. Saya kira Mesir itu mudah. Ternyata hidupnya juga harus berjuang. Struggle ya. Terus hasibtu al-mala nahian. Saya mengira gitu ya.
al-mala nafi'an. Nah, ketika seperti ini berarti dua-duanya yang awalnya mubtada khobar, mubtadanya misal al-malu nafi'un, uang itu bermanfaat, itu kan mubtada khobar ya. Kemudian dimasuki hasiba atau hasibtu menjadi hasibtu al-mala, ini maf'ul satu, sedangkan nafi'an adalah maf'ul dua, maf'ul tsani. Yang di atas juga sebetulnya tumis sahlatan. Jadi misra menjadi maf'ul yang pertama, sahla menjadi maf'ul yang kedua. Terus kalau nanti contoh di ro'a itu sampai, jadi mulai dari donanto, hasibtu, terus kemudian ada lagi khiltu, terus za'amtu, khiltu, terus za'amtu, sama za'amtu, semuanya maknanya adalah saya kira, gitu ya. Oke. Mulai dari ro'a itu, terus kemudian ada alim tu dan juga wajad tu. Ro'a itu, alim tu, terus wajad tu, maka maknanya adalah yakin. Terus kemudian ada ittakhadtu, terus ja'altu. Ya, ittakhadtu sama ja'altu. Ja'altu. Terus kemudian ada sami'tu, ya, itu. Kalau ittakhadtu wa ja'altu, dan saya menjadikannya, saya menjadikan. Kemudian kalau nanti sami itu saya mendengar bahwasanya Khalil ini mendengar. Sama lah ya. Sami itu anna Umar, saya mendengar bahwasanya Khalil itu membaca, ya. Menjadikan atau mengubah boleh. Contohnya di sini, donantu Muhammadan shodiqon. Saya kira si Muhammad ini dia jujur loh, nah, gitu ya. Saya kira Muhammad jujur kok. Hasibtu al-mala nafi'an. Terus khiltul hadiqata muthmiratan. Saya kira kebunnya berbuah, gitu ya. Za'amtu bakron jarian. Saya kira bakar ini dia pemberani. Kemudian ro'a itu dari mulai ro'a itu berarti maknanya apa tadi? Meyakini. Ro'a itu Ibrahima muflihan. Saya yakin kalau Ibrahim ini dia nanti akan falah, akan senang, akan nantinya sukses, gitu ya. Terus wasat kemudian alim tuh,
Alim tu asidqa munjian. Saya yakin bahwasanya jujur itu bisa menyelamatkan. Nah, gitu ya. Terus kemudian wajadtu as-sholaha babal khairi. Saya meyakini bahwasanya soleh atau berbuat baik itu adalah babal khairi. Itu adalah pintu segala kebaikan. Kemudian mulai dari ittakhadtu dan juga ja'altu maknanya mengubah atau menjadikan. Ittakhadtu Muhammadan shadiqan. Saya menjadikan atau saya ubah Muhammad menjadi sebagai shadiq, sebagai teman saya, gitu ya. Terus ja'altu az-zahaba khotaman. Saya menjadikan atau mengubah emas menjadi atau berubah jadi cincin, gitu ya. Terus yang terakhir sami itu khalilan yakrau. Saya mendengar kalau katanya, saya mendengar kalau katanya si Khalil ini dia membaca, gitu ya. Itu dari makna-maknanya. Ya, insya Allah itu untuk Ramadan nanti gimana? Oh, tapi Sabtu masih belum ya? Ramadan masih tetap jamnya sama juga. Oh, nanti dibicarakan lagi. Oke, oke. Ya, ya. Oke, mungkin itu aja ya untuk selanjutnya nanti kita akan membahas bab at-tawabi atau isim-isim yang ikut kepada isim-isim yang sebelumnya. Nanti ada naat, atof, taukid dan juga badal. Insyaallah kita akan jumpa di Sabtu depan. Jadi hadza minni, apabila ada akwal maupun akwal yang kurang berkenan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.